Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinawati, mahasiswa program studi ekonomi syariah kelompok 1 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah kepada uji regresi linear sederhana. Jadi, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Perbedaan antara regresi linear sederhana dan dengan regresi linear berganda yaitu terletak pada variabel bebasnya. Kalau regresi linear sederhana yaitu hanya satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian kalau regresi linear berganda yaitu dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat atau beberapa variabel terikat. Untuk dasar pengambilan keputusan dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 dan membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Untuk membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 ada dua, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua kebalikannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel, jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua kebalikannya, jika nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita melangkah kepada contoh soal. Seorang mahasiswa akhir dalam penelitiannya di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Dobocoy, Kabupaten Bone pada tahun 2022 ingin mengetahui pengaruh pendapatan setiap bulan yaitu variabel X terhadap tingkat konsumsi masyarakat yaitu variabel Y. Kemudian diambil secara acak sebanyak 53 orang sebagai sampel dengan taraf signifikan 5%. Nah, ini adalah data-data hasil penelitian sebanyak 53 sampel. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Ini adalah aplikasinya. Langsung saja kita ketik X, variabel X, di bawahnya variabel Y. Untuk labelnya pada variabel X yaitu kita ketik pendapatan. Untuk variabel Y-nya adalah tingkat konsumsi. Kemudian di sini kita pilih scale saja, scale. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke data view. Nah, ini sudah ada variabel X dan variabel Y. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan data-data tadi ke kolom ini. Ini adalah tadi data-datanya yang ada di Excel. Semua data-data ini kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita copy, kemudian kita paste. Ini sudah ada data-datanya sebanyak 53 sampel. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita klik analisis, kita klik regression, pilih linear. Kemudian untuk variabel X-nya kita masukkan ke independen, variabel Y-nya kita masukkan ke dependen, kemudian klik OK. Selanjutnya tunggu output yang keluar. Nah, ini sudah ada outputnya sebanyak 4 tabel. Selanjutnya adalah kita analisis setiap tabel yang ada di output ini. Selanjutnya yaitu semua tabel ini kita pindahkan ke Word, kemudian kita analisis. Baik, ini adalah data-data atau tabel-tabel yang sudah saya pindahkan dari aplikasi SPSS tadi. Selanjutnya kita analisis. Di sini sudah saya analisis terlebih dahulu, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Jadi, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel pendapatan. Yang ini variabel pendapatan sebagai variabel independen dan variabel tingkat konsumsi sebagai variabel dependen. Kemudian metode yang digunakan adalah metode enter. Analisis tabel pertama sudah selesai. Lanjut ke analisis model kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,469. Yang ini 0,469 dan output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square. Ini R square sebesar 0,220 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas pendapatan yaitu pendapatan atau variabel X terhadap variabel Y yaitu tingkat konsumsi adalah sebesar 22,0%. Oke, lanjut untuk tabel koefisien diketahui nilai konstanta sebesar 10 yang ini 10 0,43 sedang nilai pendapatan B 0,427. Sehingga persamaan regresinya dapat dinilai. Ini adalah bentuk persamaan regresinya yang ini. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 10,043 diambil dari konstanta A tadi yang ini 10,043, kemudian tambah B, B-nya itu yang ini 0,47, kemudian X. Ini adalah bentuk persamaan dari regresi linear sederhana. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 10, yang ini konstanta sebesar 10,043 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel tingkat konsumsi adalah sebesar 10,043. Koefisien regresi X sebesar 0,427 yang ini 0,427 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pendapatan maka nilai tingkat konsumsi bertambah sebesar 0,427. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.
Lanjut untuk tabel terakhir. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ada dua, seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu konsep dasar pengambilan keputusan itu ada dua, berdasarkan nilai signifikan dan berdasarkan nilai T-tabel. Untuk berdasarkan nilai signifikan, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikannya itu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada pengaruh terdapat pengaruh pendapatan variabel pendapatan yaitu X berpengaruh terhadap variabel tingkat konsumsi. Kemudian untuk nilai T-nya diketahui T hitung sebesar 3,79, ini 3,79 lebih besar dari T-tabel ini. Untuk mencari T-tabelnya sendiri, ini adalah rumus mencari T-tabel. Ini adalah rumus mencari T-tabel. A, alfa atau taraf signifikan itu tadi kan 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Kemudian dibagi 2, yaitu sebesar 0,025. Untuk N sendiri yaitu jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi itu ada 53 sampel. Jadi 53 dikurang 2 ini memang sudah ketentuannya seperti itu. Kemudian 53 dikurang 2 sama dengan 51. Untuk mencari yang ini, kita masuk ke tabel nilai T. Nilai T. Ini 0,25. Ini T-nya 0,25. Kemudian kita fokusnya ke sini 1 2 3. Kita fokus ke sini di kolom ketiga dari sini. Kemudian kita cari angka 51. Nah, ini 51 dengan 0, ini 0,25. Dan sini 0,25 dan 51. 0,25 dan 51, 0,25 kemudian 51. Ini kita dapat 2,008. Oke, kembali ke Word. Nah, ini sudah ada. Kita masuk dulu ke sini. Dasar pengambilan keputusan. Tadi yang pertama yang ini, karena nilai signifikannya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X yaitu variabel pendapatan berpengaruh terhadap variabel yaitu variabel tingkat konsumsi. Kemudian untuk membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel, itu masuk ke nomor 1, karena nilai T hitung sebesar 3,789 lebih besar dari T-tabel yaitu 2,008, artinya variabel X yaitu variabel pendapatan berpengaruh terhadap variabel yaitu variabel tingkat konsumsi. Selanjutnya ada kurva. Ini adalah hasil kurva dari soal yang telah kita buat tadi. Nah, ini min 2,008 adalah T-tabel, kemudian 2,008 adalah T-tabel, 3,789 ini nilai T hitung. Ini ada kan tadi ada pengaruh, berarti ini merupakan area penerimaan, daerah penerimaan, ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Daerah penerimaan itu dari sini sampai sini merupakan daerah penerimaan HO. Baik, selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda. Jadi, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian uji T bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial atau pengaruh tersendiri yang diberikan variabel F terhadap variabel terikat yaitu variabel Y. Dan untuk uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan yaitu pengaruh bersama-sama secara yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita melangkah kepada contoh soal. Jadi contoh soalnya, seorang mahasiswa akhir dalam penelitiannya di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone pada tahun 2022 ingin mengetahui pengaruh pendapatan dan pengeluaran setiap bulan, yaitu variabel X terhadap tingkat konsumsi masyarakat, variabel Y, kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang sebagai sampel dengan taraf signifikan 5%. Jadi ini adalah data-datanya. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita ketik X1 karena ada tadi X1 dan X2. Kemudian X2, kemudian Y. Untuk X1-nya yaitu pendapatan X1 udah pendapatan, kemudian X2 tadi pengeluaran X2 udah. Untuk tingkat konsumsi yay. Kemudian sini kita pilih scale. Oke, selanjutnya ke data view. Ini sudah ada 3 kotak X1, X2 dan Y. Selanjutnya kita copy data-data ini, lanjut ke SPSS aplikasi, kita paste, kemudian klik analisis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian untuk X1 nya kita masukkan ke independen, X2 nya juga independen, kemudian untuk tingkat konsumsi ke dependen, kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya kita copy paste ke Word. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rumusan hipotesisnya. Di sini saya akan menguji 3 hal, yaitu untuk H1, apakah terdapat pengaruh pendapatan variabel X1 terhadap tingkat konsumsi atau variabel Y. Kemudian untuk H2-nya yaitu apakah terdapat pengaruh pengeluaran terhadap tingkat konsumsi. Kemudian untuk H3, apakah terdapat pengaruh pendapatan dan pengeluaran secara simultan terhadap tingkat konsumsi. Untuk tingkat kepercayaannya sebesar 95% dan untuk taraf signifikannya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya, untuk uji T, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini adalah rumusnya untuk mencari uji T. T-tabel sama dengan T
dalam kurung alfa atau taraf signifikan sebesar 0,05 dibagi 2 jadi hasilnya 0,025. Kemudian n-nya itu tadi jumlah sampelnya sebanyak 12 orang, 12 sampel dikurangi 2 yaitu 12 dikurangi 2 yaitu sebanyak 9. Untuk yang ini 2,262. Bagaimana caranya? Kita masuk ke tabel. Ini untuk uji T-nya. Ini untuk uji T-nya tadi kan 0,025, kemudian kita cari angka 9 kan ini. Tadi dapat 2,262. Ini sudah 4,2. Dan uji F-nya yaitu untuk uji F-nya yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Ini adalah cara-caranya untuk mencari F tabel. Untuk mencari F tabel, K-nya yaitu jumlah variabel tadi kan ada 2 yaitu X1 dan X2. Kemudian N-nya yaitu jumlah sampelnya yaitu 12 sampel. Kemudian K-nya yaitu K tadi itu K-nya itu 2. K-nya 2 jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi 4,10. Caranya ini kita mencari dulu ini 10 kemudian 0,25 jadi di sini 4,10 lanjut untuk variabelnya. Ini adalah tabel-tabel yang telah dipindahkan tadi dari aplikasi. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel pendapatan dan variabel pengeluaran sebagai variabel independen dan tingkat konsumsi sebagai variabel dependen. Kemudian metode digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji TEM. Pertama, pengujian hipotesis pertama untuk H1, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,286. Yang ini lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitung sebesar 1,134. Ini terhitungnya 34 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,262. T tabelnya tadi yang ini. T tabelnya tadi ini 262. 262. Dan sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kenapa ditolak? Karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, maka kesimpulan H1-nya ini ditolak. Kemudian lanjut ke pengujian hipotesis kedua atau H2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007. Yang ini 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebagai 3457. Yang ini T hitungnya untuk X2-nya lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kenapa dikatakan terdapat pengaruh? Karena T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Lanjut, ini merupakan kurva dari uji TEM. Ini 2,26 merupakan T tabel. Kemudian 3457 ini adalah T hitung untuk X2-nya. Kemudian 1,134 ini adalah nilai dari T hitung untuk X1. Tadi mengatakan bahwa X1 itu 1,134, pernyataannya itu ditolak, dan untuk ditolak jadi berada di area penolakan. Kemudian untuk X2-nya yaitu 3,457 berada di area penerimaan karena lebih T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Oke, lanjut untuk tabel ANOVA. Di sini untuk pengajuan hipotesisnya, hipotesis 1H3, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00. Yang ini 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 24. Ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel yaitu 4,10 yang tadi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square yang ini sebesar 0,847. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 84,7%. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari regresi linear berganda. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.